Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video dari kelompok 4 dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang dibimbing oleh dosen kita yaitu Ibu Helmawati, SE MSI dengan judul Sumber Daya Alam Ikan. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bungata. Selamat menyaksikan. Luas wilayah negara Indonesia, kira-kira 2/3 daerahnya adalah perairan laut, yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat. Dari wilayah laut yang sebesar itu, di dalamnya banyak sekali sumber daya alam. Sumber daya alam laut yang paling nyata yang bisa kita rasakan adalah ikan. Ikan merupakan sumber daya yang dihasilkan oleh alam secara terus-menerus. Atau dengan kata lain, ikan merupakan sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Sifat sumber daya alam ikan pertama. Ikan tergolong sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau renewable. Kedua, ikan tergolong juga pada sumber daya alam milik umum atau common resources. Keduanya adalah sumber daya alam ikan. Terdapat dua penggolongan tersebut akan berimplikasi terhadap kelestariannya. Populasi atau persediaan ikan dapat sangat berfluktuasi dan tidak dapat diramalkan disebabkan karena adanya perubahan-perubahan iklim. Populasi ikan juga dapat mengikuti suatu kecenderungan atau tren sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. Upaya untuk menjaga proses pemulihan atau renewable sumber daya alam ikan dapat dilakukan dengan cara penutupan musim penangkapan ikan akan efektif jika dapat membedakan dengan jelas antara musim dan bukan musim ikan. Musim ikan terjadi bisa dilihat dari hasil ikan per upaya penangkapan. Kondisi sumber daya alam ikan. Selain itu, Indonesia juga memiliki hak pengelolaan dan pemanfaatan ikan di zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu perairan yang berada 12 hingga 200 mil dari garis pantai titik-titik terluar kepulauan Indonesia. Luas ZEE Indonesia sekitar 2,7 juta kilometer persegi dari luas perairan teritorial maupun ZEE. Diperkirakan ada potensi ikan sebesar 6,1 juta ton yang dapat ditangkap secara lestari sepanjang tahun. Pemanfaatan potensi ini sudah sekitar 60%. Di Indonesia, kebijakan fishing bell juga diberlakukan, meskipun tidak begitu efektif karena banyaknya pelanggaran yang disebabkan kurangnya pengawasan lapangan atau miskinnya penegakan hukum fishing bell di Indonesia. Menurut Victor 2002, fishing bell di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, perairan pada radius 4 mil laut dari garis pantai. Yang kedua, perairan pada radius 4 mil hingga 12 mil laut dari pantai. Yang ketiga, perairan di atas 12 mil laut. Meskipun secara agregat nasional baru 74% sumber daya ikan di Indonesia yang dimanfaatkan, namun distribusinya berdasarkan daerah sangat tidak seimbang. Sebagai refleksi dari banyaknya nelayan di pantai utara Jawa, Selat Malaka, dan Sulawesi Selatan, perairan yang berbatasan dengan ketiga pantai tersebut cenderung telah mencapai status tangkap penuh, full exploitation, atau bahkan tangkap lebih, over exploitation. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah menonton video kami. Go, 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 the fish in the ocean go, 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 all day long.